Saya 2 poin singkat Silakan, tapi penting. silakan. 2 poin singkat. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi dari Rembuk Nasional Pengemudi Online atau RNPW Indonesia. Singkat saja, jangka pendek yang saya usulkan, mohon ketika pimpinan menindaklanjuti, segera juga undang, walaupun saya nggak tahu ini relatif nggak dengan mitranya ya, Komdigi yang dulu Kominfo, itu dia punya kewenangan untuk memblokir aplikasi. Dan itulah kelemahan Kemenhub yang tanda petik dimanfaatkan oleh aplikator. Kebetulan mohon maaf pimpinan, saya sama 3 orang di sini, Bang Rontoni dan Om Tio. Saya kebetulan diberi tugas oleh Pak Dirjen Kemenhub tahun 2018 untuk merumuskan Permenhub 118 2018. Jadi saya tahu persis apa yang jadi uraiannya Gala tadi, kami ikut merumuskan itu selama sekian bulan. Kelemahannya di situ salah satunya adalah yang diatur dalam Permenhub itu justru sanksi untuk perusahaan aplikasi sewa khusus. Angkutan sewa khusus. Aplikator tidak diatur sanksi di situ. Jadi dalam perjalanan perumusan Permenhub 118 itu, saya atau kami ingat betul bahwa ketika kami pertanyakan kepada Kemenhub, Pak, apabila aplikator melanggar terkait tarif atau pungutan-pungutan atau dashboard yang tidak pernah mereka berikan, dashboard data itu, bagaimana mekanisme sanksinya? Apa jawaban Kemenhub waktu itu? Kami tidak punya kewenangan. Karena aplikator itu di bawah ranah Kominfo saat itu. Belakangan Komdigi. Dan aplikator itu tidak punya izin. Dia hanya terdaftar sebagai perusahaan aplikasi di bawah Komdigi. Sebenarnya selemah itu aplikator, Pak. Tapi kuatnya luar biasa. Jadi saya cuma usul mengingatkan kepada bapak-bapak anggota Dewan, kalau mau menyasar sanksi, ini ada di ranah Komdigi, harus libatkan mereka. Tekan Kemenhub, pelanggaran sikat. Kalau Anda nggak punya kewenangan, karena Kominfo itu bilang, Pak, kami Kominfo punya kewenangan. Kami bisa memblokir aplikasi atas masukan masyarakat dan permintaan dari kementerian lembaga terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha jangka panjang saya terkait regulasi, ya, kami paham bahwa undang-undang sangat panjang proses dan perjalanannya, tapi kami pernah mengusulkan saat itu kepada Pak Dirjen dan beberapa petinggi negeri ini, Pak, dalam ranah undang-undang, ketika terjadi kekosongan payung hukum dan tanda petik terjadinya kegentingan bagi rakyat, maka bisa Presiden turun tangan mengeluarkan Perpu dan itu prosesnya bisa lebih singkat ketimbang undang-undang. Setuju teman-teman? Perpu. Usul saya, Pak, jika ini didorong oleh wakil rakyat, jangan sempit, justru harus diperluas. Saya pernah, federasi kami pernah membuat kajian singkat sederhana. Setidaknya ada sekitar 13 kementerian lembaga yang harus dilibatkan dalam sebuah tim ad hoc untuk mengurai, membahas, sampai membentuk rumusan payung hukum terkait dinamika transportasi berbasis online ini, Pak. Tidak sekerdil Kemenhub, Komdigi, dan polisi saja, Pak. Ada Kementerian Keuangan, ada turun dan seterusnya. Jadi yang terakhir sudah pimpinan sampaikan sejak awal tentang rencana pembentukan payung hukum. Siap. Jadi kita jangan ulang lagi. Gitu. Oke, ini saja Bang, izin Bang. Ya. Baik. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang begini, bapak-bapak sekalian, saya dar dulu Pak, sebentar. Kami bertiga pimpinan ini tadi berdiskusi nih. Ini rapat kita nih nanti ini mau stop sampai di mana? Itu yang pertama. Kalau substansi sebetulnya kami sudah tangkap semua, Pak. Sudah kita dapatkan semua. Pelanggaran aplikator,
lemahnya penegakan hukum, tidak ditegakkan aturan yang ada. Tadi saya sampai nanya Mas Igun, apa saja yang sudah dikeluarkan oleh Kemenhub? Surat nomor sekian, Kepmen sekian, Kepmen sekian, Kepmen sekian, semua kita himpun. Oke, ini tidak dilaksanakan. Tadi Mas Gala sudah menyampaikan poin A, B, C, D, E, F. Oke, saran tadi dari Mas, siapa yang terakhir bicara tadi? Saya kebetulan keluar, Pak Ridwan. Mas Dedi. Nama saya Dedi, Pak. Ya, Mas Dedi tadi menyampaikan sekian banyak kementerian dan nanti harus diajak bicara. Betul. Kami juga sudah identifikasi di sini. Saya dari awal tadi sudah menyampaikan. Sebetulnya ini semua mengulang sudah, Pak. Ya, jadi maksud saya biar sekarang kita fokus ke bagaimana jangka pendek dan jangka panjang. Dua hal terurai. Jangka pendek kita adalah bagaimana aspirasi teman-teman terkait 10% ini segera dilaksanakan. Kan begitu? Betul kan? Betul. Mau ngomong mutar kemana-mana, pulangnya ke sini juga. Sudah kita tangkap. Kemudian, tindak lanjut jangka panjangnya harus ada undang-undang khusus yang detail mengatur tentang ini. Oke? Kalau bicara aturan lain, Pak, soal Kepres, Perpu, segala macam, tentu bukan domainnya kami di sini. Pemerintah melihat itu pasti, ya. Kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil sikap soal itu. Tapi mana bagian dari DPR, terutama Komisi 5, kami akan kerjakan, Pak. Nanti saya tadi sudah minta kepada sekretariat, ada beberapa dari bapak-bapak ini nanti akan kita hubungi, ya. Akan kita hubungi, Pak. Nanti personal kami akan hubungi. Yang kami nanti masih tidak nyambung, kita akan ajak bicara, misal Mas Gala tadi, ya nanti saya minta nomor teleponnya, ya. Kemudian yang Mas siapa tadi ujung, Mas Yos, nanti kita minta kontaknya. Semua nanti kita yang kita anggap penting-penting itu nanti kita ajak bicara semua, ya Pak Igun ya, supaya nanti langkah kami ini betul-betul tidak salah juga. Jadi saya bilang jadi jangan ada lagi nanti jilid 101 jilid 2. Ya kan, 118 jilid 2. Ya saya nggak mau Pak, stop itu. Kita ke tahap penyelesaian. Sepakat kita tadi 10%, bagaimana itu diimplementasikan dalam waktu yang cepat. Kita mendorong Pak, supaya pemerintah mengeluarkan itu.